Alfa. Alfian. Sari. Bisa sakit Alfian. Firman siapa namanya? Surya Firmansyah. Kenapa? Ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Satu anak maju buat jadi dirjen. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional yang lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Minggu lalu bukan wilayah Negara Indonesia. Wilayah apa negara Indonesia, negara kesatuan? Wilayah. Wilayah. Nanti ujiannya sampai batas wilayah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Mbak Wilda punya beberapa pertanyaan. Jika Mbak Wilda ngomong sistem pemerintahan, apa yang kalian ketahui tentang sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan adalah aturan dan mekanisme untuk mengatur negara agar tertib dan berjalan dengan baik. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Jawabannya siapa tadi namanya? Presil. Jawabannya Presil sudah benar. Ada yang mau tanya? Bu, Apa? bagaimana jika suatu negara tidak memiliki pemimpin? Gimana? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki pemimpin? Teman-temannya ada yang bisa jawab? Bagaimana jika negara tidak memiliki pemimpin? Contoh sederhananya, kalian di kelas nggak ada ketua, masih nggak ada alfati. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kelasnya Tidak kondusif, tidak kondusif, terus tidak berjalan dengan baik. kalau jawab yakin tak masih oke.
sebagaimana mestinya. Kalau kayak di kelas gak ada Al-Fatih, semua wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya tidak akan terkondisikan. Pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu mengatur hubungan antara lembaga negara serta bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Kelihatan ya belakang? Kelihatan. 1. Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga negara. MPR tidak lagi sebagai pemimpinnya. Di atas ada undang-undang dasar, terus ada BPK, ada MPR, DPD dan DPR. Yang ketiga ada presiden dan wakil presiden. Kemudian ada MK, MA dan KY. Siapa yang tahu badan eksekutif itu yang mana? Badan eksekutif. BPK. Boleh angkat tangan yang jawab, boleh angkat tangan. Badan eksekutif. Dari susunan lembaga ini, bagian badan eksekutifnya mana? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Sebagai badan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Kemudian sebagai badan legislatifnya mana? Ya betul. Legislatifnya DPR. Yudikatifnya mana? MA, MK dan KY. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi-fungsinya? Fungsinya dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada yang tahu? Tugas dari badan eksekutif yaitu sebagai pelaksana undang-undang dalam menjalankan tugas negara. Legislatif memiliki fungsi. DPR apa fungsinya? Membuat apa atasnya itu? Membuat undang-undang. Yudikatif memiliki fungsi sebagai mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Nah, kembali lagi ke materi PPT-nya.
Indonesia juga memiliki bentuk pemerintahan republik, yaitu kepala negara adalah presiden, dipilih melalui Pemilu. Ya, pemilu. Masa jabatannya 5 tahun. dan dapat dipilih kembali 1 kali. Kayak Pak Prabowo tahun depan bisa nyalek lagi apa enggak? Bisa apa enggak? Kenapa? Karena dapat dipilih Kan Pak Prabowo masih 1 kali. Kan baru ini Pak Prabowo jadi. Jadi Pak Prabowo itu masih bisa mencalek. Kemudian ciri-ciri sistem presidensial. Sana sudah kelihatan ya. Ciri-ciri sistem presidensial. 1. Apa? Kan sudah terbentuk 3 sampai 4 kelompok, 4 anak ya. Tugas kalian membuat PowerPoint di aplikasi. Ya, di aplikasi Canva. Ya. Materinya yaitu tentang tantangan sistem negara Indonesia. Jadi dibagi aja. Bisa kan buat PowerPoint? Nah, bisa dikerjakan. Yang kerja tangannya bukan mulutnya. Perkenalkan, nama saya Rasya Nazila Bermain. Perkenalkan, nama saya Bella Cinta Sutika Umari. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Untuk kelompok lain yang belum selesai bisa diselesaikan. Enggak dong, di sini. Nah, refleksi dari tadi, dari pembelajaran, dari diskusi teman kalian sudah bagus. Dari tema yang diambil juga sudah bagus. Materinya, pemilihan ada yang bisa menyimpulkan apa enggak? Ada yang bisa menyimpulkan? Sudah. Anda pembelajarannya gimana? Apa ada yang kurang? Kurang apa? Kurang apa? Ya masalah. Mantap apa ini? Mantap banget. Mantap kan? Mantap banget. Oh, ada. Nah, minggu depan kalian kan ujian ya? Ya. Nanti mulai ya. Hari apa jadwalnya PPKN? Belum dikasih. Saya harap setelah dikasih kisi-kisi tadi kalian bisa belajarnya tepat sasaran. Belajarnya tidak mengecewakan, tidak 100 katanya. Tidak mengecewakan. Tidak 199 ya. Soalnya itu 50 soal. Itu ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang hot. Level 5 kayaknya. Jadi, Mbak Bilda harap kalian di rumah belajar. ABC-an. Enggak. Kayaknya. Iya, pilihan belajar semua kayaknya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dan ketua kelasnya bisa dipimpin doa untuk pulang. Sebelum persiapan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai.